Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan, dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bangsa kita yang mayoritas penduduknya beragama Islam dikenal dengan sebutan masyarakat yang religius, suatu sebutan yang menggambarkan bahwa masyarakat kita itu dalam bersikap dan berperilaku selalu berpedoman kepada nilai-nilai yang religius. Namun beberapa tahun terakhir ini terjadi pergeseran nilai yang semakin mengkhawatirkan. Sebagai contoh, kasus korupsi di negara kita masih terjadi. Perzinahan semakin merajalela di mana-mana. Kasus-kasus pemerkosaan hampir setiap hari menghiasi halaman surat kabar dan majalah, serta media elektronik. Perampokan disertai pembunuhan dan penganiayaan semakin menunjukkan gejala yang semakin meningkat. Sementara para pelajar dan mahasiswa seringkali melakukan tawuran antar sesama mereka, yang mengakibatkan terganggunya aktivitas belajar, dan juga tidak sedikit yang tewas mengenaskan serta cedera. Dan masih banyak lagi deretan panjang gambaran dari kerusakan moral bangsa dan akhlak masyarakat kita. Akhir-akhir ini begitu banyak bencana yang menimpa negara kita, mulai dari banjir, kebakaran, kecelakaan, gempa bumi, dan sebagainya. Hal itu disebabkan karena sudah begitu banyak terjadi kerusakan akhlak atau moral yang semakin mengkhawatirkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran secara langsung ataupun tidak langsung. Semua itu memang tidak lepas dari perilaku manusia itu sendiri. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tentu tidak ingin membiarkan kerusakan moral dan akhlak itu terus berlanjut. Apalagi yang mengalami akibatnya bukan hanya mereka yang melakukan perbuatan yang tidak benar, tetapi orang-orang yang berlaku baik juga akan merasakan akibat buruknya. Yang menjadi persoalan kita sekarang ini adalah mengapa semua itu terjadi dan apa penyebabnya. Dalam khutbah ini, khatib akan menguraikan 3 penyebab krisis moral yang melanda bangsa kita. Faktor pertama yang menjadi penyebab rusaknya akhlak masyarakat kita adalah lemahnya iman atau dhaiful iman. Iman yang mantap membuat seseorang menjadi terikat kepada segala bentuk ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berani menyimpang dari jalannya.
Karena itu manakala seseorang telah memiliki iman yang mantap dan sempurna, niscaya dia memiliki akhlak yang mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan demikian, kekuatan imanlah yang menjadi penentu bagi kebaikan akhlak seseorang. Ini berarti kalau akhlak kita atau akhlak masyarakat kita buruk, imannya berarti lemah. Di samping itu, di dalam ajaran Islam juga dikatakan bahwa seseorang dianggap tidak beriman jika dia belum menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam. Dan kalau orang sudah menyesuaikan diri dengan ajaran Islam, tentu saja dia menjadi orang yang berakhlak mulia. Faktor kedua, penyebab dari rusaknya moral atau akhlak masyarakat kita adalah lingkungan yang buruk atau bi'ah as-sayyi'ah. Hal ini memang kita rasakan bahwa lingkungan itu sangat besar pengaruhnya bagi manusia. Lingkungan yang buruk sangat berpotensi mengubah seseorang menjadi orang yang buruk, dan demikian pula sebaliknya. Salah satu bagian dari lingkungan kehidupan manusia adalah televisi. Kita tentu tidak anti televisi, tetapi kita seharusnya sangat membenci tayangan-tayangan televisi yang tidak mendidik ke arah yang benar, yang dapat merusak pemirsanya. Oleh karena itu, para pengelola televisi semestinya menyadari akan bahaya tayangan yang tidak baik, dan bahaya ini tidak hanya menimpa masyarakat, tapi bisa juga menimpa generasi muda sebagai harapan bangsa di masa yang akan datang. Di samping televisi, yang menjadi bagian dari lingkungan kehidupan manusia adalah teman pergaulan. Karena itu, kita dituntut bergaul dengan orang yang lebih baik dari diri kita, guna mendapatkan kebaikan dari sahabat kita itu. Dan seandainya kita juga punya teman yang kurang baik, maka setiap pergaulan harus berniat untuk memperbaiki sahabat yang kurang baik, agar kita tidak terpengaruh kepada hal-hal yang kurang baik atau buruk. Selain itu, yang juga harus mendapat perhatian kita dan memang sangat besar pengaruhnya adalah lingkungan keluarga. Tidak sedikit orang yang menjadi rusak akhlaknya karena pengaruh dari keluarga yang berantakan pula. Faktor ketiga yang menyebabkan kerusakan akhlak masyarakat kita semakin menjadi-jadi adalah lemahnya kontrol atau dhaiful mutaba'ah, baik diri sendiri, keluarga maupun sesama masyarakat. Sebagai contoh, anak yang nakal. Anak yang nakal adalah salah satu akibat karena kurangnya kontrol dari orang tua dan masyarakat. Anak yang nakal biasanya tidak malu-malu lagi melakukan berbagai macam kemaksiatan. Bahkan dilakukan di depan umum. Kita cenderung membiarkan kemaksiatan tersebut, sehingga mereka semakin berani melakukan karena tidak mempunyai lagi rasa malu dan rasa takut baik pada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kerusakan moral bangsa tentu tidak boleh kita biarkan terus berlangsung. Harus ada upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Di antara upaya yang harus kita lakukan untuk mengatasi krisis moral itu, di antaranya: 1. Memperkokoh keimanan atau akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan memberikan nasihat-nasihat agama, baik yang dilakukan di rumah, di kampus, dan masyarakat, sehingga selalu terikat dan mau menyesuaikan diri dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menanamkan perasaan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dan bagaimanapun situasi dan kondisinya, kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hal demikian, maka akan membuat diri kita tidak berani menyimpang dari jalannya. 3. Mewujudkan lingkungan yang religius, baik melalui bahan bacaan, tontonan maupun lingkungan pergaulan, sehingga pengaruh dari lingkungan tersebut akan membuat manusia terbentuk menjadi orang yang memiliki kepribadian yang religius. 4. Menumbuhkan tanggung jawab pengembangan amanah dakwah dengan terus-menerus berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam bersikap dan berperilaku dalam berbagai sisi kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah tentang krisis moral bangsa dan upaya mengatasinya. Mudah-mudahan apa yang khotib sampaikan dapat menjadi bahan renungan dan pelajaran bagi kita. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah kedua ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mengatasi krisis moral bangsa yang telah terjadi. Dan juga marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan darinya, mendapatkan naungannya pada hari kiamat kelak, meraih manisnya iman dan mendapatkan kesempurnaan iman dan masuk ke dalam surganya. Amin. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah. La ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih ada maupun yang telah wafat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Ya Rabbana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Rabbana, ampunilah hamba dan kedua ibu bapa hamba dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan hari kiamat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni segala kesalahan kedua orang tua kami. Kami yakin kedua orang tua kami pernah menangis demi kebahagiaan kami, pernah sakit demi kebahagiaan kami, pernah gelisah demi kebahagiaan kami. Kami sebagai anak tidak mungkin bisa membalas segala kebaikannya. Kami mohon ya Allah, ampuni segala kesalahannya, muliakan kedua orang tua kami di sisimu, masukkan kedua orang tua kami dalam surgamu, naungi kedua orang tua kami dengan cinta dan rahmat-Mu, sebagaimana mereka tidak pernah lelah untuk menyayangi kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan bantulah kami untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil, dan bantulah kami untuk menjauhinya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbana, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karuniakan kepada kami anak-anak yang salih salihah, anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang bisa menghadapi tantangan zaman. Jadikan ya Allah anak-anak dan keturunan kami menjadi cahaya kubur setelah kami berpulang, menjadi jariah setelah kami bertemu denganmu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wahai Rabb kami, anugerahi kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.